Puji Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita, amin? Amin. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau angkat suara kita, hati kita. Kita merendahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang hadir tengah-tengah kita. Amin. Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Dia sanggup memulihkan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa kami Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa bersekutu Tuhan. Kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup Tuhan. Dan Kau hadir tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Engkau sanggup melawat kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan besar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau yang mengurapi badan ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Dia hadir tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Biar lawakan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan
Namamu menyembuhkan kehidupan kami Tuhan. Namamu adalah kehidupan Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Engkau. Haleluya. Amin.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia di saat-saat ini berupaya supaya memiliki kekuasaan yang akan dia pergunakan untuk mempengaruhi kehidupan orang lain, untuk menguasai kehidupan orang lain. Di lain pihak ada manusia yang mengumpulkan kekuatan agar bisa menjadi seorang yang disegani, menjadi seseorang yang ditakuti oleh orang yang lainnya. Dan juga manusia yang berupaya menjadikan dirinya tangkas dalam seluruh aspek kehidupannya dengan tujuan supaya dia bebas dari setiap kemelut yang menghantui kehidupannya. Tetapi bagi orang percaya, kekuasaan, kekuatan, ketangkasan bukan yang harus dipertahankan, bukan yang harus dikejar, sebab kehidupan kita tidak terletak kepada besarnya kekuasaan, tidak terletak kepada besarnya kekuatan dan besarnya ketangkasan dalam kehidupan di dunia ini. Kehidupan kita terletak sepenuhnya kepada kemahakuasaan Allah. Sebab Allah yang tidak sama adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup berbuat apapun bagi kehidupan umat-umatnya. Allah yang sanggup berbuat baik, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia juga Allah yang beserta dengan kita sampai kesudahan zaman. Dia Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dan tidak ada satu saat pun perhatian Allah luput dari kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang khusus di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai dengan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat yang ke-16 dan 17, ini adalah dambaan setiap manusia untuk melangsungkan kehidupannya di muka bumi ini. Tetapi ada satu hal yang bertolak belakang dengan pendapat manusia, dengan ide, keinginan manusia. Pemazmur katakan sesungguhnya, artinya sebenarnya. Memang begitu bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dengan kata lain, pemazmur berkata, hai manusia, hai umat Tuhan, engkau bisa bertahan hidup di dalam bumi ini bukan karena apa yang ada di dalam dirimu, bukan karena kekuasaanmu,
bukan karena kekuatanmu, bukan karena kecerdikanmu, tetapi karena Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan. Kadang-kala orang berpikir Tuhan itu seperti manusia. Di sini katakan mata Tuhan. Kadang-kala kita mendengar juga tentang Tuhan mempunyai hidung. Tuhan mendengar. Artinya Tuhan mempunyai telinga. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan Yesaya pasal 65 ayat yang kelima. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau akan menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pernyataan mata Tuhan, telinga Tuhan, hidung Tuhan, itu merupakan salah satu istilah antropomorfisme. Antropos artinya manusia, morf artinya bentuk, lahiriah atau rupa. Kalau dikatakan Allah itu seperti yang orang lain katakan mempunyai tangan, telinga, mulut, dan hidung, jelas ini bukan merupakan sesuatu yang benar di dalam firman Tuhan. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu adalah roh, tidak kelihatan. Tetapi yang dimaksud dengan roh di sini bukanlah roh yang halus atau lembut. Roh di sini bukanlah roh yang tidak dapat dihayati oleh pemikiran manusia. Roh di sini bukan sesuatu yang abstrak. Roh di sini bukan sesuatu yang samar-samar. Roh di sini bukan berarti tenaga seperti misalnya listrik. Tetapi yang dimaksud dengan Allah adalah roh, adalah Allah yang kita sembah, adalah Allah yang berkepribadian, memiliki kepribadian. Dia Allah yang hidup, berfirman dan bertindak. Kepada Musa, Allah memperkenalkan diri. Aku adalah aku. Aku ada, menjadi, dan bekerja. Jadi Allahnya yang disembah oleh orang Israel, Allah yang disembah pada saat ini adalah Allah yang adalah roh. Dia yang mempunyai prinsip, mempunyai kepribadian. Dia adalah Allah yang berfirman, dan juga Allah yang bertindak. Pada saat Allah berfirman, itulah juga Allah sedang bertindak. Jadi perbuatan Allah yang roh itu adanya adalah roh yang berfirman dan bertindak dalam kehidupan manusia di bumi ini. Dia juga Allah yang selalu hadir dalam kehidupan umat-umatnya. Tetapi saya ulangi, harus kita berupaya menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan.
Kita harus menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Inilah yang dinamakan dengan kekhususan, keistimewaan yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak bergantung kepada kekuasaan manusia. Kita tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Kita tidak bergantung kepada pemikiran, kecerdikan, atau ketangkasan manusia. Namun bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nabi Yeremia juga berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah sumber kehidupan bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kalau kita menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Dalam situasi apapun, kita sedang menanggung beban berat, kita sudah letih lesu, ketika kita hidup spesial di hadapan Tuhan, ketika kita hidup istimewa di hadapan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan diarahkan kepada kita. Mata Tuhan ditujukan kepada kita. Apakah benar seperti demikian? Benar. Hanya kepada orang yang istimewa di hadapan Tuhan, mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan, mata Tuhan tertuju secara khusus kepada orang tersebut. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Mazmur pasal 33 ayat 13. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik sebuah penduduk bumi. Ayat 13 dan 14 mengatakan, Allah memandang dari surga kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Allah memandang manusia, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Hanya sekedar memandang, hanya sekedar memperhatikan. Tetapi bagi orang yang khusus, bagi orang yang istimewa, yaitu yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih-Nya, mata Tuhan tertuju kepadanya. Ada perbedaan dalam kehidupan kita. Jika kita takut akan Tuhan, berharap kepada kasih setia Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dengan kata lain, mata Tuhan akan terfokus kepada kita. Mata Tuhan, metafora yang berarti bahwa pemeliharaan kekuasaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan berarti terpeliharanya sikap dalam kehidupan ini untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, menjauhi setiap larangan-larangannya. Mari kita perhatikan seseorang yang dikatakan takut akan Tuhan. Kita perhatikan Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan.
Di dalamnya ada kesalehan hidup. Di dalamnya ada kejujuran di hadapan Tuhan. Di dalamnya ada kehidupan yang menjauhkan diri dari segala kejahatan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan saleh dalam kehidupannya. Dia akan berlaku jujur kepada Allah dan sesama. Dia akan menjauhi kejahatan terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kepadanya mata Tuhan tertuju. Artinya begitu banyak manusia di bumi ini. Begitu banyak orang yang percaya di bumi ini. Tetapi kepada yang takut akan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Jelas ada perbedaan antara orang yang spesial di hadapan Tuhan dengan orang yang biasa-biasa saja. Orang yang spesial di hadapan Tuhan selalu hidup berdasarkan firman Tuhan. Selalu berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Jiwa dan roh mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita perhatikan sosok yang bernama Nabi Nuh. Kitab Kejadian. Kejadian pasal 6 ayat 9. Demikian dikatakan firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah juga yang dinamakan dengan karakter seseorang yang hidup takut akan Tuhan. Seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Kita harus masuk dalam karakter yang dikatakan sebagai orang yang spesial, orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Benar, tidak bercela di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika seseorang hidup bergaul dengan Tuhan, jelas ada roh Tuhan yang akan memimpin dia untuk terus bergerak sesuai kehendak Tuhan, untuk terus terfokus kepada Tuhan, untuk terus mengutamakan Tuhan. Itulah orang yang khusus, orang yang spesial, orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Maka mata Tuhan tertuju kepadanya. Seakan-akan Tuhan mengabaikan kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Memang benar Tuhan mengabaikan orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebab dengan jelas firman Allah katakan, sesungguhnya, sebenarnya, dan memang begitu, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Seringkali kita takut tentang apa yang akan kita makan dan minum. Kita takut tentang hari esok. Kita takut tentang pekerjaan kita. Kita takut tentang perekonomian kita. Kita takut tentang masa depan kita. Orang yang takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan, tidak akan ada di dalam dirinya takut tentang kehidupan sehari-hari di bumi ini. Sebab Tuhan dengan jelas menjamin, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Orang yang takut akan Tuhan, kepadanya mata Tuhan tertuju. Artinya bukan hanya memandang dari surga, bukan hanya melihat, bukan hanya memperhatikan, tetapi dia hadir dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Dia menghampiri orang yang takut akan Tuhan. Dia tinggal dalam diri orang yang takut akan Tuhan. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Tidak pernah ada di dalam Alkitab orang yang takut akan Tuhan hidup terlunta-lunta. Tidak pernah ada di dalam Alkitab orang yang takut akan Tuhan hidup minta-minta. Bahkan kekurangan di dalam kehidupannya, mengalami kejatuhan dalam kehidupannya, mengalami kehidupan Senin Kamis. Tidak pernah terjadi dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Sebab ketika seorang takut akan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya, dia menghampiri orang tersebut, dia bertanya dan dia berkata, apa yang harus kukerjakan bagimu? Seperti Yesus bertemu dengan Bartimius yang buta. Apa yang kau inginkan aku lakukan bagimu? Lalu dia berkata, Tuhan, aku ingin melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu. Maka dia bisa melihat. Orang yang dihampiri Tuhan adalah orang yang spesial, orang yang khusus, orang yang istimewa, sehingga dia akan berkata, apa yang akan kulakukan untukmu? Apa yang harus kulakukan untukmu? Kita tinggal berkata, Tuhan, ini yang kuinginkan. Maka Tuhan berkata, jadilah sesuai imanmu. Itulah keistimewaan orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Berharap akan kasih setianya. Kasih setia di dalam bahasa aslinya kezet, artinya belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, artinya mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap kepada kasih yang mantap, kasih yang teguh atas dasar perjanjiannya yang telah dibuat dan setiap janji-janjinya. Orang yang berharap kasih setia Tuhan, artinya orang yang berharap kasih Tuhan yang sudah Tuhan buat terhadap umat-umatnya, terhadap janji-janji Tuhan. Jadi, ketika orang yang percaya istimewa, spesial di hadapan Tuhan, maka setiap janji yang sudah Tuhan buat itu pasti diberikan kepada orang tersebut. Itulah keistimewaan orang yang takut akan Tuhan. Seringkali ia berkata, Tuhan, bukankah Engkau berjanji kepadaku? Tuhan, bukankah perjanjian-Mu mengatakan bahwa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan? Tetapi mengapa perjanjian tidak terjadi? Mengapa janji-janji-Mu tidak digenapi dalam kehidupan kami? Satu penyebabnya, kita belum menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita belum menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan.
Kita belum menjadi orang yang khusus di hadapan Tuhan. Sehingga kita yang berjanji dan berjanji. Kita terus berharap kepada janji Tuhan. Tetapi mata Tuhan tidak tertuju kepada kehidupan kita. Mata Tuhan tidak tertuju kepada diri kita yang sedang berharap akan janji Tuhan. Dengan kata lain, perjanjian Tuhan dalam Alkitab, janji-janji Tuhan yang diucapkan, semua akan terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita menjadi orang spesial di hadapan Tuhan. Pada saat kita menjadi orang istimewa, orang yang khusus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan akan bergerak ketika matanya tertuju kepada kita. Artinya, Tuhan tidak sembarangan dalam berbuat. Tuhan akan terfokus kepada siapa dia harus berbuat. Inilah yang seringkali menyebabkan orang-orang percaya frustasi dalam kehidupannya. Karena berharap kepada Tuhan, namun tidak mendapatkan penggenapan dari pengharapannya. Mengandalkan Tuhan, namun tidak terjadi kekuatan Tuhan di dalamnya. Berharap terus kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetapi mengapa aku kecewa berharap kepada Tuhan? Sebab kita belum menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita belum menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita belum menjadi orang yang khusus di hadapan Tuhan, sehingga mata Tuhan tertuju kepada kita. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, di sanalah Dia akan bergerak. Sebab Allah yang sebenarnya roh, kekuasaannya tidak bisa dibatasi oleh waktu. Kekuasaannya tidak bisa dibatasi oleh tempat. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, di sanalah karya Tuhan akan dinyatakan. Jadilah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang istimewa, khusus di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang spesial, khusus, maka ayat yang ke-19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Orang yang takut akan Tuhan, kepadanya mata Tuhan tertuju. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan menghampiri dan bekerja untuknya. Di sini katakan untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, masalah yang akan Dia kerjakan bukan sekedar menyangkut tentang tubuh jasmani ini, tetapi mengenai jiwa dalam kehidupan kita. Jiwa artinya kehidupan batin dalam seluruh kehidupan kita, yang menyangkut tentang perasaan, pikiran, dan kehendak. Pikiran kita seringkali sesat. Perasaan dan kehendak kita juga seringkali sesat. Artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata melepaskan jiwa mereka daripada maut, artinya pikiran, perasaan, dan kehendak manusia sudah diikat oleh maut. Rasul Paulus katakan, upah dosa adalah maut. Kematian yang sifatnya kekal. Tetapi kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang yang berharapkan sesuatu yang Tuhan, Tuhan akan melepaskan jiwa mereka
berbicara tentang jiwa, itu bukan hanya berbicara tentang keadaan kita selama kita di bumi ini, tetapi juga berbicara keadaan kita di dalam kekekalan. Mari kita perhatikan dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Firman Allah katakan bahwa Allah akan melepaskan orang itu dari segala bentuk yang bersangkutan dengan jiwa, melepaskan mereka daripada maut, melepaskan jiwa mereka daripada maut. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa yang jauh dari Tuhan, jiwa yang tidak mengenal Tuhan, adalah jiwa yang terus berada dalam pengikatan atau diikat oleh maut. Ketika maut mengikat jiwa seseorang, tidak akan ada orang yang bisa melepaskannya, sebab maut mengikat jiwa orang tersebut. Kalau maut sudah mengikat jiwa orang tersebut sampai pada kematian kekal, tetap jiwa dikuasai oleh maut. Disanalah kematian yang tidak pernah berakhir. Disanalah akan ada tangisan dan kertak gigi. Disanalah akan ada terdengar suara-suara minta tolong. Di sana akan ada suara-suara kemarian karena siksaan. Di sana akan ada suara-suara yang memohon dan memohon supaya mendapatkan setitik air untuk diminum. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, jiwanya dilepaskan dari maut. Di sana dia bersukacita. Di sana dia bergembira, di sana tidak ada perkabungan, di sana tidak ada tetesan air mata. Jangan sampai di dunia ini kita banyak meneteskan air mata. Kita menangisi kehidupan dengan segala nasib-nasibnya. Ketika kita mati, di sana dalam kematian kekal kita pun menangis kembali. Hanya Allah yang bisa melepaskan jiwa merdeka. Hanya Allah yang bisa melepaskan jiwa orang yang takut akan Tuhan dari maut. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan jiwa seseorang yang berharap kepada Tuhan, dilepaskannya dari maut. Dengan kata lain, sejak manusia dilahirkan dalam bumi ini, mereka sudah diikat oleh maut.
Waktu Yesus datang ke dalam dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, jiwanya dilepaskan dari maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kekekalan itulah mereka bersuka cita bersama Tuhan. Mereka bergembira bersama Tuhan. Mereka bersuka cita bersama Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, demikian dikatakan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi jiwa berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak atau perbuatan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, disanalah perbuatan mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin di dalam dunia hidupnya sia-sia, di dalam dunia hidupnya tidak pernah mengalami apa yang dinamakan dengan kehidupan yang naik dan naik. Tetapi di dalam kekekalan, segala perbuatan mereka di dalam dunia diperhitungkan oleh Tuhan. Dan mereka akan beristirahat karena perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa berharap akan kasih setia Tuhan. Kepadanya lah Allah akan berkarya. Jiwamu akan kulepaskan dari maut. Kemudian yang berikutnya, ketika kita hidup takut akan Tuhan, berharap kasih setia Tuhan, maka firman Tuhan katakan ayat 19, kita perhatikan, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kalau firman Tuhan berkata memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, berarti masa depan akan ada suatu kelaparan yang sangat luar biasa. Kekurangan untuk bahan makanan minuman akan terjadi. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami karena efek atau dampak dari perang dua negara, maka seluruh aspek kehidupan makanan dan minuman menjadi terganggu. Mereka yang memiliki uang bisa membeli bahan makanan lain dengan harga yang mahal. Tetapi mereka yang tidak mempunyai uang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli makanan dan minuman yang mereka inginkan. Tuhan Yesus juga pernah berkata, akan terjadi masa kelaparan. Nah, kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang yang berharap kasih setia Tuhan, sekalipun masa kelaparan terjadi, Tuhan akan memelihara mereka. Dalam pengertian hal ini bukan hanya berarti orang percaya yang takut akan Tuhan, yang berharap kasih setia Tuhan akan dijauhkan dari kelaparan. Tetapi pada saat dia berada berdiri di tengah-tengah kelaparan, Tuhan memelihara hidup mereka. Pengertian di sini tidak akan ada kelaparan bagi dirinya, tetapi sekalipun sekelilingnya mengalami kelaparan, Tuhan tetap memelihara dia dalam kesusahan karena kelaparan. Memelihara artinya menjaga,
dan merawat baik-baik. Pada masa kelaparan orang mementingkan dirinya sendiri. Orang tidak peduli dengan sesamanya. Tetapi Tuhan memelihara orang yang takut akan Tuhan dan yang berharap kasih setia Tuhan. Pada masa kelaparan orang saling mengutamakan dirinya sendiri. Terjadi penindasan, terjadi pembunuhan karena sekedar untuk mendapatkan makan dan minum. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, berharap kasih setia Tuhan, Allah memelihara mereka. Orang lain bisa menimbun makanan, bisa menimbun bahan-bahan makanan, bahan-bahan minuman dan lain-lain, menyebabkan orang-orang kelaparan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, berharap kasih setia Tuhan, kepadanya pemeliharaan Tuhan datang. Sehingga tidak ada keluh kesah dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada keluh kesah terhadap orang yang hidupnya berharap akan kasih setia Tuhan. Kenapa? Tuhan memelihara kehidupannya. Jangan takut tentang apa yang akan kita makan dan minum. Dalam masa depan, kelaparan yang akan menimpa dunia dan segala isinya. Sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mau tidak mau kita berlaku jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kekurangan, kita berharap kepada orang tua kita. Kita berharap kepada saudara kita, adik kita, kakak kita yang kaya atau yang mempunyai kelebihan. Kita berharap kepada mereka. Kita berharap supaya mereka memelihara kehidupan kita. Atau mungkin kita juga berkata, dulu mereka saya tolong. Masa sih dalam kesusahan ini mereka tidak tolong saya? Dulu saya selamatkan kehidupan mereka. Dulu saya pelihara mereka. Masa sih ketika masa kelaparan, ketika masa kesusahan menimpa saya, mereka tidak menolong saya? Saudara, pengharapan yang salah yang seringkali ada dalam kehidupan kita. Arahkan kehidupan kita pada kehidupan yang khusus, kehidupan yang istimewa, kehidupan yang spesial di hadapan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan dan berharap kasih setia Tuhan, maka pada masa-masa kelaparan atau kesulitan, Allah yang memelihara kehidupan kita. Orang dekat kita pasti akan meninggalkan kita, sebab tidak ada orang yang setia dalam dunia ini. Hanya Allah yang setia. Sebab itu kita orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, kepada kita lah Tuhan akan memelihara kita. Orang lain berlebahan karena kelaparan, tetapi kita tidak akan rebah karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Sebab itu mari saudara, berupayalah menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan, menjadi orang yang khusus di hadapan Tuhan, dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita untuk melepaskan kita dari maut, melepaskan kita dan memelihara kita pada masa kelaparan. Artinya akan ada selalu sukacita dalam kehidupan kita, akan ada keteguhan dalam kehidupan kita. Orang sekeliling kita besar bah, tapi kita yang dipelihara Tuhan tidak akan jatuh. Sekian firman Tuhan. Haleluya.
Percayalah, Allah yang disembah adalah Allah yang memperhatikan setiap manusia. Tetapi perhatian tertuju khusus diarahkan kepada kita kalau kita takut akan Dia dan berharap kasih setia kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan sebuah pujian. Amin. Haleluya. Mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jari bukti kasih firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, bawa kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, jadi orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami ini menjadi spesial di hadapan Tuhan, menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Kami rindu menghadapi firman-Mu dalam kehidupan ini. Roh Kudus, mampukan kami. Ajar kami tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Bawa kami, ya Allah Roh Kudus, pada seluruh kebenaran
Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Hamba berdoa bagi kami yang ada di tempat ini. Dan bagi mereka yang akan melihat video ini. Di dalam nama Yesus. Terbentuklah kekuatan Roh Kudus dalam diri mereka. Yang membawa mereka untuk menjadi takut akan Tuhan. Dan berharap kasih setia Tuhan terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat sekitar kami. Tuhan akan tolong memberkati mereka. Terlebih dari itu kasih karunia anugerah keselamatan yang daripada Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka. Pemerintah pusat sampai daerah diberkati Tuhan. Biar bangsa dan negara ini terus mendapatkan kasih setia Tuhan, mendapatkan anugerah berkat dan belas kasihan Tuhan. Kami percaya Roh Allah terus berkarya dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kami rindu melihat kegenapan terjadi. Setiap tutupkan berteluh, setiap lidahkan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.